Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niken Atini dengan NIM 24129268 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya bersama teman-teman rekan anggota kelompok saya yaitu kelompok 6 akan membahas 8 permasalahan pokok pendidikan di Indonesia untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Fitri Ramzi MPD, Bapak Muhammad Rida, dan Ibu Anas. Sebelum kita masuk kepada 8 permasalahan pokok pendidikan Indonesia, lebih baik kita harus tahu apa itu pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar untuk memperoleh pengetahuan, membentuk sikap, dan mengembangkan keterampilan kita. Bagi generasi sekarang, pendidikan itu sangat membantu kita untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, dan untuk mempersiapkan bekal kita di masa depan. Jika pendidikan itu berjalan dengan baik, maka kita dapat berhasil, kita siap untuk menghadapi tantangan di masa depan dan dapat mengembangkan skill kita. Jika pendidikan itu bermasalah, maka banyak anak yang kehilangan motivasi semangat belajarnya dan tidak siap menghadapi tantangan di masa depan. Ada 8 permasalahan pokok pendidikan Indonesia yang akan kami bahas. Yang pertama ada fenomena silent dropout, siswa duduk di kelas tapi jiwanya sudah pergi. Yang kedua ada KPAI, sebaran sekolah tidak merata yang sebabkan jumlah anak tak sekolah tinggi. Yang ketiga ada data anak tak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal tahun 2023. Yang keempat ada data Future of Job Report tahun 2023. Dan yang kelima ada ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Keenam ada minimnya kompetensi seorang guru dalam mengajar di kelas. Yang ketujuh ada jumlah guru di Indonesia ideal tetapi tidak merata. Dan yang terakhir kedelapan ada akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital. Di sini yang pertama saya akan membahas pada poin 1 dan 2 dahulu, yaitu fenomena silent dropout, yaitu siswa belajar di kelas tapi jiwanya sudah pergi dan sebaran sekolah tidak merata, menyebabkan jumlah anak tak sekolah tinggi. Pertama kita akan membahas fenomena silent dropout, yaitu siswa duduk di kelas tapi jiwanya sudah pergi, termasuk ke dalam klasifikasi masalah kualitas pendidikan dan efektivitas pendidikan. Sebelum kita masuk pada faktor-faktor penyebabnya, menurut UNICEF tahun 2002 menemukan adanya learning loss pasca pandemi tahun 2020, di mana siswa mengalami penurunan kemampuan literasi dan numerasinya. Walaupun secara administratif siswa tercatat sebagai siswa yang aktif, tetapi kita mengalami fenomena silent dropout ini. Menunjukkan adanya kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang secara bermakna. Dari segi kualitas pendidikan, proses pembelajaran belum mampu menumbuhkan rasa minat, rasa ingin tahu, dan keterlibatan aktif siswa. Dari segi efektivitas pendidikan, proses pembelajaran itu belum maksimal membentuk sikap karakter, kompetensi secara maksimal, dan kemandirian belajar siswa. Faktor penyebab silent dropout ini yang pertama yaitu pendidikan ini hanya menekankan pada angka nilai dan kelulusan siswa daripada pemahamannya. Banyak anak yang mengejar nilai atau angka pada rapor daripada ikut keterlibatan nyata dalam proses pembelajarannya. Misalnya siswa itu dalam pembelajaran jika diberikan ulangan atau latihan, menurut mereka mampu menjawab semua soal dan mendapatkan nilai bagus, maka pembelajaran itu dikatakan sudah berhasil bagi mereka. Tapi mereka tidak tahu apakah itu dapat membantu mengembangkan skill kehidupan nyata mereka. Yang kedua ada kurangnya relevansi materi dan kehidupan siswa dan penerapan kurikulum merdeka yang belum maksimal diterapkan secara nyata kepada siswa. Yang ketiga ada tekanan akademik dan minimnya motivasi
motivasi dan dukungan dari orang-orang sekitar siswa, seperti dari lingkungan sekolah itu teman-teman sekelas dan guru, serta dengan tempat tinggal yaitu orang tua maupun orang sekitar tempat tinggal mereka. Selain itu, tekanan akademik ini juga dapat dirasakan siswa karena misalnya siswa atau mahasiswa itu dia salah jurusan atau didorong oleh orang terdekat seperti orang tua, misalnya dia ingin masuk jurusan A tetapi yang didapatkannya jurusan B, maka dia menjalaninya tuh setengah hati dan seluruh tugas dalam pembelajaran tersebut terasa berat bagi siswa tersebut atau mahasiswa tersebut. Yang keempat, ada lingkungan sekolah yang tidak aman dan tidak nyaman untuk proses pembelajaran bagi siswa. Dan yang kelima, ada siswa dikatakan dicap malas dan tidak pandai atau tidak cerdas dalam belajar, sehingga dapat mengganggu psikologis perkembangan kognitif siswa, psikomotor siswa tersebut. Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah silent dropout ini, yang pertama yaitu guru selain menggunakan metode ceramah dalam mengajar, perlu juga menerapkan pelajaran aktif, kontekstual dan berpusat pada siswa, student center learning. Yang kedua, ada sekolah perlu meningkatkan layanan bimbingan konseling untuk membantu mengatasi masalah menurunnya motivasi belajar siswa. Yang ketiga, ada implementasi kurikulum merdeka sekarang perlu diingat secara fleksibel dan bermakna, tidak hanya mengejar ketuntasan materi saja, pemahaman materi saja. Yang keempat, ada menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, aman, dan menghargai keberagaman kompetensi siswa. Masalah pokok yang kedua itu sebaran sekolah tidak merata yang disebabkan tingginya jumlah anak tidak sekolah atau ATS, masuk dalam klasifikasi masalah pemerataan pendidikan dan kuantitas pendidikan. Masalah ini mencerminkan ketidakmampuan sistem pendidikan untuk menyediakan akses pendidikan secara adil dan merata. Dari sisi pemerataan, pendidikan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan ataupun terpencil masih kekurangan satuan pendidikannya. Dari sisi kuantitas pendidikan, daya tampung lembaga pendidikan tidak sebanding dengan jumlah usia anak sekolah. Faktor-faktor penyebab masalah pendidikan yang kedua ini yaitu yang pertama, ada ketimpangan pembangunan infrastruktur pendidikan antar wilayah. Yang kedua, ada keterbatasan anggaran pendidikan wilayah terpencil. Yang ketiga, ada minimnya jumlah guru dan distribusi guru. Faktor yang keempat, ada kondisi geografis yang sulit dijangkau. Yang kelima, ada kemiskinan keluarga atau faktor ekonomi, di mana siswa atau anak ini dituntut untuk bekerja daripada pendidikan. Yang keenam, ada lemahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan untuk anak. Dan yang ketujuh, ada lemahnya sinergi atau miskomunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah sebaran sekolah tidak merata ini, yang pertama yaitu pemerintah perlu memperluas pembangunan infrastruktur di daerah sekolah terpencil, baik dari segi sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran siswa. Solusi yang kedua, ada pemerataan distribusi guru melalui kebijakan afirmatif dan insentif khusus bagi pendidik di daerah terpencil. Solusi yang ketiga adalah pemerintah perlu mengoptimalisasi BOS, bantuan operasional sekolah, KIP Kartu Indonesia Pintar, KIP kuliah, dan bantuan beasiswa lainnya untuk anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Solusi yang keempat itu pengembangan pendidikan secara alternatif seperti penyediaan sekolah terbuka, pembelajaran jarak jauh, penyediaan paket A maupun paket B dan C, sehingga anak yang terlanjur putus sekolah dapat diberi harapan untuk melanjutkan pendidikannya lagi. Solusi yang kelima yaitu peningkatan peran pemerintah dan masyarakat untuk mengawasi
ketiga, yang poin pertama dan poin kedua yaitu silent dropout dan sebaran sekolah ternyata. Kita lanjut kepada permasalahan pokok lainnya yaitu yang ketiga yang akan dibahas oleh teman rekan anggota kelompok saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta yang saya banggakan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Asifah Zikriatul Fitri dengan NIM 24129011. Izin untuk memaparkan pendapat saya terkait dari permasalahan pendidikan di Indonesia melalui video presentasi ini. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk mengulas permasalahan pendidikan yang ketiga dan yang keempat, karena rekan sebelumnya sudah menjelaskan permasalahan yang pertama dan yang kedua. Baik, kita masuk kepada permasalahan pendidikan yang ketiga, yaitu masalah kuantitas pendidikan, di mana di sini tercatat bahwasanya fenomena anak tidak sekolah dan juga silent drop off, di mana di sini ditandai dengan masih tingginya angka anak tidak sekolah dan juga fenomena silent drop off di Indonesia, di mana di sini berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik tercatat bahwasanya sebanyak 4,2 juta anak usia 6 sampai 18 tahun itu tidak bersekolah. Di mana di sini dengan alasan ada yang memang tidak pernah bersekolah sebelumnya, putus sekolah, ataupun karena memang tidak mau melanjutkan pendidikan lagi. Selain itu muncul juga fenomena silent drop off, yaitu merupakan bahwasanya kondisi siswa tersebut masih berstatus sebagai peserta didik, tapi secara psikologis kehilangan motivasi belajar dan juga mereka sudah tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun penyebab utama dari permasalahan ini adalah yaitu karena faktor ekonomi keluarga, rendahnya motivasi belajar dan juga ketimpangan akses pendidikan serta lingkungan belajar mereka yang kurang mendukung. Akibatnya banyak peserta didik tersebut tidak mampu menyelesaikan pendidikannya secara optimal, sehingga berpengaruh kepada jumlah atau kualitas lulusan pendidik di Indonesia. Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan ini, yaitu permasalahan kuantitas pendidikan, itu adalah dengan memperkuat pendampingan peserta didik, meningkatkan peran sekolah dan keluarga dalam menjaga motivasi belajar peserta didik tersebut, serta juga harus memastikan bahwa setiap anak itu memperoleh hak pendidikan yang berkelanjutan dan bermakna. Selanjutnya kita masuk kepada permasalahan pendidikan yang keempat, yaitu adalah masalah relevansi pendidikan terhadap dunia kerja, yaitu Future of Job Report 2023. Di mana di sini terjadi ketidaksesuaian antara pendidikan formal dengan kebutuhan dunia kerja masa depan. Bahwasanya berdasarkan Future of Job Report 2023, dunia kerja itu mengalami perubahan pesat akibat perkembangan teknologi dan juga digitalisasi. Data menunjukkan bahwasanya hanya sekitar 49 pekerja di Indonesia yang bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan formalnya. Sementara sisanya tergolong sebagai over-educated atau under-educated. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Adapun penyebab dari permasalahan ini adalah antara lain kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan zaman dan juga pembelajaran yang masih berorientasi kepada sistem hafalan serta keterbatasan pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan juga literasi digital. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu relevansi pendidikan ini, yaitu dengan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan kerja dan juga memperkuat pembelajaran berbasis keterampilan serta mendorong peserta didik untuk memiliki kemampuan adaptif serta mampu bersaing di dunia kerja masa depan. Baik, berdasarkan dari dua permasalahan di pendidikan dan juga penyebab serta solusi yang telah ditawarkan dengan adanya upaya perbaikan pada aspek kuantitas pendidikan serta peningkatan relevansi pendidikan terhadap dunia kerja, diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara menyeluruh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nazumi Anggovi dengan NIM 24129265 dari Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dengan mengulas permasalahan pendidikan kelima dan keenam. Setelah sebelumnya tadi permasalahan lainnya telah dibahas oleh teman-teman saya.
Nah, secara umum terdapat 7 jenis permasalahan pendidikan di Indonesia. Apa sajakah 7 jenis permasalahan tersebut? Yang pertama adalah masalah pemerataan. Kemudian ada masalah kualitas, masalah efisiensi, masalah efektivitas, masalah relevansi, masalah pendidik dan tenaga pendidikan, serta masalah kuantitas. Nah, dari berbagai jenis permasalahan tersebut, saya ingin menyoroti 2 masalah yang cukup menonjol, yaitu masalah kelima dan masalah keenam. Masalah kelima yaitu ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Nah, menurut data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023, sekitar 35% sekolah dasar di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, itu mengalami kerusakan sedang hingga berat. Bahkan ada yang tanpa akses air bersih atau toilet. Ketika murid-murid kota belajar dengan proyektor, siswa di pedalaman harus berbagi buku yang sobek dan lusuh. Bayangkan sebuah sekolah di pelosok Papua yang harus menampung lebih dari 100 siswa hanya dengan 3 ruang kelas dan 1 guru. Tidak ada laboratorium, tidak ada perpustakaan, apalagi akses internet. Nah, setelah melihat permasalahan kelima tadi, maka dapat kita simpulkan bahwasanya masalah kelima itu diklasifikasikan kepada masalah pemerataan pendidikan, khususnya berkaitan dengan ketimpangan infrastruktur dan fasilitas sekolah. Penyebab utama dari permasalahan ini adalah kondisi geografis Indonesia yang luas dan beragam, keterbatasan anggaran di daerah tertentu, serta belum meratanya pembangunan pendidikan antar wilayah. Nah, akibatnya masih banyak sekolah yang memiliki fasilitas kurang memadai, seperti gedung sekolah yang rusak, keterbatasan sarana belajar, serta minimnya akses terhadap teknologi. Nah, adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan meningkatkan pemerataan anggaran pendidikan, kemudian memperkuat peran pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana di sekolah, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Dengan demikian, peserta didik itu dapat memperoleh layanan pendidikan yang setara. Nah, selanjutnya kita masuk ke masalah keenam, yaitu minimnya kompetensi seorang guru dalam kegiatan mengajar di kelas. The minimum competence of a teacher in class teaching activities. Nah, salah satu permasalahan yang muncul dalam proses belajar mengajar itu terletak pada kurangnya komunikasi antara guru dengan peserta didik. Nah, sehingga ini mengakibatkan proses interaktif menjadi vakum. Ada kendala-kendala tertentu, misalnya terkadang masih adanya sikap guru yang otoriter, sikap guru yang tertutup, siswa yang pasif, jumlah siswa yang terlalu banyak, sistem pendidikan, keadaan dan latar belakang guru itu sendiri maupun siswanya. Nah, setelah kita melihat masalah ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa masalah ini kita kelompokkan kepada masalah pendidik dan tenaga kependidikan. Penyebab dari permasalahan ini antara lain adalah kurangnya pelatihan berkelanjutan, rendahnya kesempatan pengembangan profesional, serta masih terbatasnya pendampingan bagi guru dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, solusinya apa? Menurut saya solusi yang dapat diberikan dari permasalahan ini adalah dengan meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, memperkuat supervisi akademik, serta mendorong guru untuk terus mengembangkan kemampuan pedagogiknya dan profesional sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Seperti yang sudah dilakukan saat ini, yaitu melaksanakan kuliah PPG.
Nah, dengan adanya upaya perbaikan pada aspek pemerataan pendidikan dan juga peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, diharapkan nanti insya Allah pendidikan di Indonesia dapat meningkat secara menyeluruh. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah ucapan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya Husna Khatimah dengan NIM 24 12 9 240. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang permasalahan yang ketujuh, yaitu tentang jumlah guru di Indonesia ideal tetapi tidak merata. Seperti yang kita tahu, saat ini Indonesia sebenarnya memiliki jumlah guru yang tergolong ideal secara nasional. Namun, permasalahan yang terjadi bukan hanya soal jumlah, melainkan ketidakmerataan distribusi guru di berbagai daerah dan bidang studi. Berdasarkan analisis beban kerja atau ABK yang bersumber dari data pokok pendidikan atau Dapodik per Desember 2024, Indonesia masih kekurangan sekitar 374.000 guru di satuan pendidikan negeri. Di sisi lain, justru terdapat kelebihan guru, yaitu sekitar 62.764 guru ASN dan 166.618 guru-guru non-ASN yang menumpuk pada bidang dan wilayah tertentu. Jika dilihat dari jenis permasalahan pendidikan, kondisi ini termasuk ke dalam permasalahan kuantitas tenaga pendidik, karena jumlah guru tidak seimbang dengan kebutuhan di setiap daerah. Selain itu, permasalahan ini juga berkaitan dengan efisiensi, karena guru yang berlebih di satu wilayah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengisi kekurangan di wilayah lain. Dengan kata lain, tenaga pendidik sudah ada tetapi penempatannya belum tepat. Ketimpangan ini terjadi karena beberapa penyebab utama. Salah satunya adalah penempatan guru yang belum merata, di mana banyak guru lebih memilih mengajar di daerah perkotaan yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Akibatnya, sekolah di daerah terpencil dan tertinggal masih kekurangan guru. Selain itu, perencanaan kebutuhan guru yang belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi nyata di lapangan menyebabkan rekrutmen dan penempatan guru tidak selalu sejalan dengan kebutuhan mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kebijakan redistribusi dan mutasi guru yang belum berjalan maksimal serta perbedaan status dan kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN juga turut memperparah permasalahan ini. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan pemerataan guru yang lebih tegas dan berkelanjutan. Pemerintah perlu melakukan pemerataan kebutuhan guru secara akurat berbasis data, melaksanakan redistribusi guru dari daerah yang berlebih ke daerah yang kekurangan, serta memberikan insentif dan jaminan kesejahteraan bagi guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan masalah kuantitas dan efisiensi tenaga pendidik dapat teratasi, sehingga pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dapat benar-benar terwujud. Sekian sebenarnya disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dara Aulia dengan NIM 2505 hingga 145 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Oke, di sini saya akan menjelaskan permasalahan yang ke-8, yaitu akses terbatas ke teknologi dan pembelajaran digital. Berdasarkan data ABJI tahun 2023, penetrasi internet di wilayah perkotaan mencapai lebih dari 75%, sedangkan di daerah pedesaan masih di bawah 40%. Bahkan akses internet di daerah pedesaan seringkali tidak stabil dan lambat. Kondisi ini menyebabkan banyak siswa di daerah terpencil belum memiliki pengalaman menggunakan komputer atau teknologi digital. Sementara kurikulum pendidikan saat ini menuntut penguasaan literasi digital. Akibatnya, siswa di daerah tertinggal mengalami ketertinggalan dalam pembelajaran dan persiapan menghadapi dunia kerja berbasis digital. Permasalahan ini termasuk ke dalam masalah pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan tidak hanya berarti adanya sekolah, tetapi juga kesempatan yang sama dalam memperoleh sarana dan prasarana pembelajaran, termasuk teknologi. Ketika akses teknologi tidak merata, maka kesempatan belajar siswa juga menjadi tidak seimbang. Selain itu, permasalahan ini juga termasuk ke dalam masalah kualitas pendidikan.
Kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh proses pembelajaran yang diambil peserta didik. Keterbatasan teknologi membuat siswa kesulitan mengakses sumber belajar, mengikuti pembelajaran digital, serta mengembangkan keterampilan abad ke-21. Akibatnya, hasil belajar dan kualitas lulusan menjadi berbeda antara daerah satu dengan daerah lainnya. Permasalahan ini juga berkaitan dengan relevansi pendidikan. Pendidikan dikatakan relevan apabila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Saat ini, dunia kerja menuntut kemampuan literasi digital, namun keterbatasan akses teknologi menyebabkan banyak siswa tidak memiliki keterampilan tersebut, sehingga lulusan menjadi kurang siap menghadapi tuntutan zaman. Faktor-faktor penyebab permasalahan. 1. Ketimpangan pembangunan infrastruktur teknologi. Pembangunan jaringan internet dan fasilitas teknologi masih terpusat di wilayah perkotaan. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana sekolah. Banyak sekolah di daerah terpencil belum memiliki komputer, jaringan internet, atau fasilitas TIK yang memadai. 3. Perkembangan iptek yang tidak diikuti secara merata. Perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, namun tidak semua daerah mampu mengikutinya, sehingga terjadi kesenjangan pendidikan. 4. Rendahnya literasi digital guru dan siswa. Kurangnya pelatihan menyebabkan guru dan siswa belum mampu memanfaatkan teknologi secara optimal dalam pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan beberapa langkah solusi. Pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur digital hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran digital. Sekolah-sekolah juga perlu dilengkapi dengan sarana teknologi yang memadai sebagai penunjang proses pembelajaran mengajar. Selain itu, peningkatan kompetensi guru dalam bidang literasi digital sangat diperlukan agar guru mampu memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Mengembangkan model pembelajaran alternatif juga dapat dilakukan, terutama di daerah yang belum memiliki akses internet stabil, seperti pembelajaran luring berbasis media digital sederhana atau pendidikan non-formal. Kerjasama antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga menjadi kunci agar pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan. Permasalahan ini harus segera diatasi agar pendidikan di Indonesia benar-benar mampu menciptakan keadilan, meningkatkan mutu pembelajaran, serta menyiapkan generasi yang siap menghadapi perkembangan zaman.